तो आज तालिबान खाक में नहीं मिलता। 3 साल पहले हमारे साथ उन्हें गले से नहीं लगाया आज तक। है कोई और है? If anyone moves, I will kill. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul The Hero. Film yang dirilis pada tahun 2003 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunny Deol, Preity Zinta, Priyanka Chopra, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang agen mata-mata dengan seorang warga lokal yang selanjutnya bekerja sama mencari informasi mengenai gembong teroris untuk membasminya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di negara Kanada. Di sana sedang berlangsung acara penghormatan untuk seorang bernama Arun Kumar yang berasal dari India. Dia mendapat penghargaan atas kinerjanya di pemerintahan Kanada. Penghargaan itu diberikan kepada Arun karena dia akan pulang ke India setelah melakukan misi penangkapan organisasi yang berada di Kanada. Thank you everybody. I'm really honored. Setelah acara itu, Arun pun menaiki pesawat. Di sana dia terlihat sedang menulis sebuah catatan yang menuliskan nama Resma. Rekannya yang berada di sisinya melihat nama Resma yang dikatakan masih hidup dan menanyakan keberadaannya. दोनों का ख्याल मेरे दिलो दिमाग को परेशान करता रहा. ये सब क्या है? Cerita pun mundur ke belakang, di mana di sebuah ruangan, petinggi organisasi IC sedang melakukan perbincangan dengan petinggi Pakistan yang bernama Jakaria, yang berencana membebaskan wilayah Kashmir di India. Di sana mereka berencana membuat bom nuklir untuk kebebasan Kashmir dari pemerintahan India. Ternyata pertemuan itu sudah diawasi dan disadap oleh pemerintah India yang berencana melawan dan memberantas segala bentuk terorisme. Sementara itu, kepala organisasi IC yang bernama Isakan mendapat identitas yang mempunyai rahasia tentang organisasinya yang berada di New York. Mr. Ajay Chakravarti की निगरानी में. Cerita pun berpindah ke New York. Isakan yang sudah berada di sana memasuki lift bersama orang yang bernama Ajay yang merupakan targetnya. Isak memberikan teleponnya kepada Ajay dan mengatakan jika ada panggilan dari ibunya di India. Saat itu ibunya mengatakan jika ada beberapa orang yang mendatangi rumahnya, mereka memberikan visa dan paspor untuk keluarganya pergi ke New York. Isak mengatakan kepada Ajay jika keluarganya akan aman kalau Ajay bisa memberikan rekaman video tentang pertemuan Isak dan kawan-kawannya dengan imbalan uang yang dibawanya. Namun negosiasi itu nampaknya ditolak oleh Ajay. Isak pun kembali mengancam akan keselamatan ibunya di India. Ajay memberikan lagi ponsel yang Isak berikan kepadanya. Di sana Isak mendapat kabar bahwa rumah yang didatangi bukanlah rumah Ajay dan itu bukanlah ibu dari Ajay. आपका माँ है. बात कर लीजिए. Nampaknya Ajay lebih pintar dari Isak dan berhasil mengelabui Isak beserta kawan-kawannya. Isak yang mengetahuinya nampak marah, kemudian menodongkan pistol ke arah Ajay dan mengancamnya. Namun Ajay lagi-lagi lebih pintar dari Isak dan memperlihatkan beberapa peluru pistol Isak yang nampaknya telah dia ambil. Yang padahal itu adalah tipuan agar Isak menjadi lengah dan Ajay berbalik menodongkan pistol ke arah Isak. Kemudian polisi di sana datang untuk menangkap Isak. Dan ternyata itu adalah jebakan untuk Isak agar dia ditangkap di New York dan Ajay sebenarnya adalah Arun Kumar. Setelah itu Arun pun mendatangi ruangan atasannya dan menuduh atasannya sebagai pengkhianat yang membocorkan rahasia kepada musuhnya. Namun lagi-lagi itu hanya strategi dari Arun dan langsung menembak seorang rekannya yang bernama Mahrub yang merupakan seorang pengkhianat. Informasi kematian Mahrub pun sampai kepada Isak yang sedang berada di dalam penjara dan mengetahui kalau Ajay itu adalah Arun Kumar, seorang agen rahasia dari India. आपको एक बार फिर
एक और मौका देने की सोच रही है कि ये अजय चक्रवर्ती हिंदुस्तान और क्या कर रहा है? जनाब। Kembali ke India, Arun dan pasukannya mendatangi daerah rawan konflik. Di sana Arun terjebak oleh kawanan domba yang berada di jalanan. Arun turun dan memberikan sebuah tembakan ke udara yang mengagetkan seorang wanita yang mengembala kawanan domba itu. Terlihat perempuan itu nampak takut. Sebagai permintaan maafnya, Arun memberikan sejumlah uang kepada perempuan itu. Ketika Arun akan melanjutkan perjalanan, Arun menanyakan namanya. Perempuan itu menjawab bahwa dia bernama Resma. Disinilah awal mula Arun bertemu dengan Resma. रेशमा अच्छा नाम Sesampainya di sana, Arun bertemu dengan atasannya. Arun berganti nama menjadi Barta dan akan dibantu oleh rekannya yang bernama Idris dan si kecil Dorji. Di sana, Barta akan memimpin pasukan dengan misi perdamaian dan mengamankan wilayah rawan konflik tersebut. Lieutenant Dorji, Ladakh Scouts. यस सर। Di suatu tempat, para penduduk sedang berkumpul menentang kehadiran tentara India di wilayahnya. Barta pun datang bersama pasukannya. Pemimpin itu menentang kedatangan Barta di wilayah Kashmir. हमें आजादी चाहिए। Barta tak memperdulikan pria itu. Dia menghampirinya dengan mengatakan jika dia hanya akan berbuat baik di wilayah tersebut. Barta berjanji akan memberi rasa aman kepada warga Kashmir termasuk pria tersebut. Perkataan Barta membuat pria itu luluh, kemudian menerima Barta. प्यार बांटने आया हूँ Keesokan harinya, Barta mulai berkumpul bersama warga. Ketika Barta sedang mengawasi daerah sekitar, dia melihat Resma sedang mengembala domba. Barta kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Resma kepadanya. Tak lama kemudian, Resma pun datang bersama seorang pria tua. Barta menanyakan kepada pria itu apakah Resma adalah putrinya. Pria itu pun mengiyakannya. Barta kemudian mencari tahu mengenai kehidupan di desa tersebut. Ayah Resma menjelaskan jika kehidupan mereka sangat sulit, apalagi untuk mencari uang, sehingga dia dan Resma memilih untuk mengembala domba. Setelah mendengar penjelasan ayah Resma, Barta pun memberikan sejumlah uang kepadanya. खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे साहब जी। ठीक है अब जाओ। Keesokan harinya, Resma mendatangi kamp Barta. Di sana dia dicegat oleh Dorji dan Idris. Nampaknya Resma ingin memberikan sesuatu kepada Barta, namun Dorji mengomel kepada Resma karena kemarin Barta sudah memberikan uang kepada Resma. Mereka berpikir jika Resma akan kembali meminta uang kepada Barta. Idris memperingatkan Resma agar tak datang lagi untuk meminta uang. Resma merasa sedih atas tuduhan tersebut. Dia kemudian pergi dari sana, tetapi dia berpapasan dengan Barta. Setelah itu, Barta bertanya kepada Idris dan Dorji apa yang telah terjadi, sehingga Resma pergi sambil menangis. Mereka kemudian menjelaskan jika Resma mereka usir karena khawatir akan meminta uang kepada Barta. Barta pun kesal kepada mereka dan pergi menemui Resma di rumahnya. ये देखो साहब आए। आइए साहब। Barta disambut oleh kedua orang tua Resma yang kemudian mengungkapkan fakta jika sebenarnya Resma merupakan anak angkat mereka. Resma terlahir dari keluarga Hindu dan kedua orang tua Resma tewas karena ulah teroris. Setelah itu Resma dibesarkan oleh mereka yang beragama Muslim. Tak lama kemudian Resma menghampiri Barta dan memberikan hidangan manis yang dia buat khusus untuk Barta. Sejak saat itulah Barta menjadi lebih dekat dengan keluarga Resma. इस तरह मेरा रेशमा Suatu hari Resma memberikan informasi jika dia melihat beberapa orang bersenjata sedang bergerak menaiki gunung. Tak berlama-lama, Barta pun menyergap mereka. Baku tembak pun terjadi, sampai ledakan itu membuat salju longsor dan menggulung Barta sampai ke bawah gunung. Beruntung, Resma berhasil menyelamatkan Barta dan membawanya ke sebuah pondok untuk menghangatkan badannya. Mereka pun bermalam di pondok tersebut. Barta terkejut melihat Resma menemaninya sepanjang malam. Barta yakin jika Resma menyukainya. Tetapi Barta menyadari jika dirinya hanyalah seorang mata-mata dan tak ingin melibatkan Resma. साहब जी आपको इस हाल में छोड़ के उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा Setelah kejadian itu, Barta bertemu dengan seorang pria bernama Kamarudin. Di sana Udin memberi informasi bahwa Kolonel Hidayatullah, seorang tentara Pakistan yang terlibat di jaringan IC, sedang membutuhkan seorang pembantu untuk bekerja di rumahnya. Udin mempunyai ide untuk menyusupkan mata-mata yang berpura-pura menjadi pembantu di sana. Barta berpikir bahwa Resma orang yang pas untuk berpura-pura menjadi pembantu dan menjadi mata-mata di kediaman Hidayatullah. तो हमें कर्नल के मंसूबों का पता चल सकता है।
Keesokan harinya, Barta pun memanggil ayah Resma dan menyampaikan niatnya untuk menjadikan Resma menjadi mata-mata. Namun ayahnya menolak karena pekerjaan itu sangatlah berisiko untuk Resma dan Resma pun belum menikah. Di sana Barta berkata, jika terjadi suatu kesalahan yang berisiko bagi Resma semasa dia menjalani mata-mata, Barta berjanji akan menikahi Resma. Tanpa disangka, Resma yang berada di luar menguping dan mendengarkan perkataan Barta. Di sana Resma berkata siap melakukan misinya untuk membantu Barta mendapatkan informasi dan siap melakukan pelatihan sebelum keberangkatannya. देश के लिए फर्ज निभाना आने के लिए तैयार हूँ आप हमारी ट्रेनिंग शुरू कर Hari demi hari pun berlalu. Resma berlatih dengan Barta yang membuat kedekatan mereka semakin erat. Sampai di mana hari keberangkatan Resma pun tiba. Barta mengantarkan Resma dan di sana Resma berganti nama menjadi Ruksar. Singkat cerita, Resma dan Udin pun sampai di kediaman Hidayatullah. Di sana Resma benar-benar berbaur dan tidak dicurigai sama sekali dan berhasil memberikan beberapa informasi kepada Barta. Suatu hari petinggi IC yang bernama Maulana datang bersama komplotannya. Maulana memberikan informasi tentang Barta kepada Hidayat yang mempunyai beberapa nama dan mata-mata dari tentara India dan mengingatkannya agar hati-hati kepada Barta. Maulana juga mengatakan bahwa dia ingin segera melepaskan Kashmir dari India dan berencana membuat bom nuklir untuk melawan pemerintah India. Resma yang mengetahui perbincangan Maulana dan kawan-kawannya pun mencoba menghubungi Barta menggunakan radio yang disembunyikannya. Namun niatnya itu terdeteksi oleh salah satu anak buah Maulana. हेलो कंधार कंधार Anak buah Maulana mulai mencari asal suara tersebut. Resma yang panik menyembunyikan radio itu dan berpura-pura mencuci piring. Anak buah Maulana mencurigai Resma dan mulai menginterogasinya lalu membawanya kepada Hidayat. Resma digeledah dari bawah sampai atas, tetapi Ibu Hidayat menghentikannya. Ibu Hidayat menentang tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelecehan terhadap perempuan. Tetapi Maulana menjelaskan jika dia mencurigai Resma sebagai mata-mata. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Ishak pun menyuruh Resma untuk pergi. Di malam harinya, Resma mendatangi Udin dan menyampaikan jika dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Barta. Resma meminta izin untuk pergi ke perbatasan, tetapi Udin tidak mengizinkannya. Udin berkata jika lebih baik dia saja yang pergi ke perbatasan. Saat Resma menyerahkan titipannya, tiba-tiba Ishak datang dan memergoki Resma. Dia ditampiling hingga terjatuh dan pasukan Hidayat mendorodot tempat itu. Serangan itu membuat istri dan anak Udin meninggal. Udin pun membalasnya dengan melempar sebuah bom yang membuat ledakan besar. Udin dan Resma pun berusaha melarikan diri, namun Udin terkena tembakan yang membuatnya terjatuh. Dia menyuruh Resma untuk lari dan tidak memperdulikannya. Di sana Udin mencoba menghalau komplotan itu dengan menangkap Maulana dan mengancam akan membunuh Maulana menggunakan pisau. Udin dan Ishak adu bacot, namun sayangnya aksi Udin digagalkan oleh salah satu anak buah Ishak. Udin diangkat dan dialungkan. Udin yang kesakitan menelepon Barta dan memberi informasi bahwa Resma dalam bahaya menuju perbatasan. Barta pun segera menuju ke lokasi untuk menyelamatkan Resma. Di sana Resma sebisa mungkin bersembunyi dari kejaran Ishak dan kawan-kawannya. Di gelapnya hutan, Resma terkepung dan terpojok. Beruntung, Barta datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Resma dari kejaran Ishak dan kawan-kawannya. Setelah misinya menjadi mata-mata, Barta menepati janjinya kepada Resma. Barta mengadakan acara pertunangan dengan Resma. Di sana Barta mengadakan pesta yang sangat meriah. Namun tak disangka, Ishak yang mengetahui siapa dalang di balik Resma yang memata-matainya pun melakukan penyerangan dan meledakkan tempat itu. Akibat serangan itu, Resma dan Barta pun terpisah dan tak mengetahui keberadaannya satu sama lain. लेकिन पानी के उस तेज बहाव के Cerita pun berpindah. Terlihat Barta sedang menaiki mobil dan memberikan keterangannya atas insiden yang menimpanya. Dia meyakini bahwa Resma masih hidup di suatu tempat. Di sana nampaknya Barta memalsukan kematiannya.
Barta berpura-pura meninggal agar Ishak dan kawan-kawannya percaya bahwa Barta sudah meninggal. Barta tak mau berlama-lama diam. Barta pun mulai membalas dendam dengan menyerang markas dari Kolonel Hidayat yang telah berkomplot dengan Ishak CS. Terlihat Hidayat terpojok dan ditembak. Barta menemukan sebuah bukti yang isinya informasi-informasi tentang Ishak CS. Cerita pun berpindah ke Pakistan. Terlihat Resma sedang berada di rumah sakit. Diketahui, Resma ditemukan oleh seorang pria yang bernama Salman di sungai di perbatasan Kashmir dan Pakistan. Resma begitu terpukul mendengar berita bahwa Barta sudah tiada dan Resma mengalami kelumpuhan. Resma direncanakan akan dibawa ke Kanada untuk penyembuhan agar Resma bisa jalan kembali. सलमान ने कनाडा में बात कर ली है ये तो बहुत ही अच्छी। Sementara itu di India, setelah melakukan pengecekan bukti dari Hidayat, Barta menemukan bahwa Ishak CS berada di Kanada. Barta pun melakukan penyamaran dan berangkat ke Kanada untuk menemukan Ishak. Tak disangka, Resma dan Barta berada di satu pesawat, namun mereka belum ditakdirkan untuk bertemu kembali. Barta mulai mencari informasi orang-orang yang berkomplot dengan Ishak. Hingga akhirnya dia melakukan penyusupan ke sebuah gedung besar dan mencoba menyadap CCTV di sana. Barta melihat beberapa bahan berbahaya yang sedang dibuat oleh orang-orang Ishak. Barta melihat seorang pria yang bernama Jakaria bersama anak perempuannya yang bernama Sahen. Barta mendapat informasi bahwa Ishak dan Jakaria membutuhkan seorang ahli nuklir untuk proyek mereka. Setelah itu, Barta pun menyusup ke sebuah laboratorium untuk mengambil sebuah cairan berbahaya. Setelah berhasil, Barta pun mencoba pergi, namun dia ditahan oleh seorang pria besar yang langsung membantingnya. Namun Barta tak kalah hebat, dia pun balik membanting pria tersebut. Perkelahian pun terjadi, sampai di mana Barta memenangkan perkelahian. Di tempat lain, Resma sedang melakukan terapi bersama Sahen, yang ternyata Sahen seorang dokter. Di sana, terlihat Sahen akan bertemu dengan orang bernama Wahid, dan ternyata itu adalah Barta yang menyamar menjadi Wahid. Dan nampaknya mereka sudah saling mengenal dan terlihat dekat. Mereka pun berbincang. Sahen mengatakan bahwa dia sedang merawat seorang pasien yang bernama Resma yang berasal dari Pakistan. Barta yang sekarang menjadi Wahid pun terkejut mendengar nama Resma dan Sahen mengajak menemuinya. Namun sayang, ketika dia sampai di kamarnya, Resma sedang tidak berada di sana karena Resma pergi bersama Salman. Terlihat Wahid memberikan sebuah cincin kepada Sahen yang membuatnya senang. Hal itu disampaikan Sahen kepada ayahnya yaitu Jakaria. Sahen mengatakan bahwa Wahid berasal dari Indonesia dan sudah bekerja di Kanada sebagai ahli nuklir. Jakaria yang mendengarnya langsung mengundang Wahid di acaranya. Sure. Even though he's from Indonesia, he speaks. Call him to the party we're having next weekend. Singkat cerita, Wahid pun datang memenuhi undangan dari Jakaria. Di sana Jakaria terlihat senang dengan Wahid karena Wahid seorang ahli nuklir dan Jakaria menyetujui hubungan Wahid dengan putrinya. Terlihat Ishak datang dan melihat Wahid seperti tak asing di matanya. Setelah pertemuan itu, nampaknya Ishak masih mencurigai Wahid dan Ishak percaya bahwa Wahid itu adalah Barta. Namun tudingan itu disangkal oleh Maulana kalau Barta sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. मुझे कभी-कभी वाहिद के चेहरे में वाहिद नाम के हीरे को भेजकर Ketika Wahid sedang melakukan game, Wahid didatangi oleh Jakaria CS dan membujuknya agar ikut dalam proyeknya mengembangkan bom nuklir. Segala cara dilakukan oleh Jakaria dan Ishak, sampai-sampai Jakaria membujuk Wahid dengan akan menikahkan Wahid dengan Sahen. Nampaknya rencana Barta berhasil. Singkat cerita, Wahid pun melakukan acara pernikahannya dengan Sahen. Namun tak disangka, di sana Wahid bertemu dengan Resma yang telah sembuh dan bisa jalan kembali. Resma nampak sedih karena Barta alias Wahid menikahi wanita lain. Setelah kejadian itu, Resma pun memutuskan untuk pulang ke India. Ketika itu, Salman mendapat sedikit masalah dan dipanggil pihak bandara. Tak disangka, Barta alias Wahid menemui Resma. Di sana, Barta mengungkapkan perasaannya kepada Resma dan tidak percaya bahwa Resma masih hidup.
Wahid pun pergi, namun aksinya kali ini diketahui oleh Sahen. Sahen merasa sudah ditipu oleh Wahid. Sahen diikuti oleh anak buah Ishak, namun ketika dia akan melaporkannya kepada Ishak, dia dihajar dan dikejar oleh Idris yang menemani Wahid. Wahid meminta maaf kepada Sahen dan mengatakan siapa sebenarnya ayah Sahen dan pamannya yaitu Ishak. पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। Singkat cerita, Wahid pun dibawa ke atas bangunan yang sebenarnya tempat wisata yang berada di atas gunung bersalju. Di sana Wahid dibawa ke sebuah tempat di mana Ishak menyimpan bomnya dan mencoba mengaktifkannya. Ishak menghubungi seseorang dan mendapatkan informasi bahwa Wahid bukanlah seorang ahli nuklir. Ishak pun langsung menyadari bahwa Wahid adalah Barta dan melemparnya ke jurang di luar gedung. Namun beruntung, Barta berhasil selamat. Di sana Ishak dan kawan-kawannya hendak melarikan diri, namun tentara sudah mengepungnya dan datang bersama Sahen. Ishak pun berlari ke dalam stasiun kereta di dalam gunung itu dan membajaknya. Terlihat Sahen berlari dan memasuki kereta tersebut. Sahen terlihat marah seakan tak percaya apa yang dilakukan ayahnya bersama pamannya yaitu Ishak. Ishak diminta menyerah oleh tentara Kanada, namun Ishak menolak menyerah dan menyuruh tentara untuk mundur. Kemudian dia menembaki beberapa penumpang kereta. We want free passage. Barta pun datang mengendarai motor salju dan berhasil masuk ke dalam kereta tersebut. Di sana Barta berhasil melawan komplotan Ishak, namun naas untuk Sahen, dia tertembak oleh pamannya sendiri. Barta pun membalaskan dendamnya dan menghajar Ishak. Barta nampak sedih melihat Sahen meninggal. Di sana Barta terlihat marah dan tak mengampuni Ishak. Dia pun menghajarnya tanpa belas kasihan. Barta terlihat berhasil diselamatkan oleh petugas. पर पूरे 2 बरस लगे मुझे हॉस्पिटल। Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Barta pun kembali ke Kashmir untuk mencari keberadaan Resma. Dan ternyata Resma sudah menunggunya di sana. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film The Hero. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.